Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam teman-teman semua yang hadir di sini dan juga NAAFC Nike Ardila Amel Fans Club. Sebelum kita memulai, mari kita kasih password dulu ya Mel. Gimana passwordnya? Laki. Iya. Oke. Teman-teman sekalian, kita mungkin hari ini bertemu dengan seseorang yang luar biasa, yang namanya kalau boleh saya singkat, kalau saya nggak salah nih, itu sama dengan judul lagunya gitu. Nama judul lagunya kan serupa. Nah ini nama beliau ini Siti Aisyah Mardiah Amelia. Kalau disingkat sama. Ya. Jadi begitu ya. Benar ya Mel ya? Benar. Jadi sebenarnya mungkin saya nggak ngerti apa Bang Domi Alen atau Bunda Amel atau Amel sendiri itu memang menyetujui judulnya karena sesuai nama, gitu kan? Jadi sama ya serupa, serupa ya mirip ya begitulah ya. Jadi teman-teman sekalian, mungkin malam ini kita nggak ada yang ngomong yang serius, ya kita ngobrol santai gitu kan, kita ngobrol ketawa ketiwi, yang mohon dimaklumi kalau kita agak berlebihan ya, tapi mohon dimaklumi itu karena memang kita sebenarnya adalah keluarga besar dengan Amel. NAAFC ini adalah Nike Ardila Amel Fans Club, yang artinya adalah orang-orang yang menjadi keluarga terdekat dari Amel. Jadi kalau keluarga ketemu keluarga, apalagi ketemunya jarang-jarang karena Amel juga sibuk gitu kan, kita juga sibuk, ya begitu ketemu ya pasti bocor semua ya teman-teman ya, jadi mohon dimaklumi. Oke, sebagai pembukaan sudah kita sampaikan, mungkin kita izin ya, buka masker dulu ya teman-teman sekalian. Biar lebih enak ya. Biar lebih enak. Karena Ini sudah vaksin semua dan sudah negatif ya. Sudah. Yes. Saya sudah 2. Sama. Iya, saya sudah 2. Ayo yang belum vaksin. Ayo vaksin. Vaksin yang belum. Jadi teman-teman yang mungkin belum kenal, kita kenalin dulu lah biar enak ya, kita kenalin dulu. Saya Reza yang saat ini dipercaya menjadi ketua umumnya Nike Ardila Amel Fans Club. Selanjutnya ada para founder nih, ada Bang DJ, ada Teh Irma, ada Neng Arona gitu ya. Terus ada teman-teman member dan pengurus dari NAAFC. Ada Bang Wahyu, mirip Roma Irama. Serupa. Juga ya. Ya, jadi Amel itu mengeluarkan single itu untuk banyak orang, termasuk buat Bang Wahyu. Ya, jadi karena serupa. Juga ada Mbak Ita, ya Mbak Ita Rosita, dan ada Mbak Adel. Nah, yang terakhir saya kenalin, tentunya kalian nggak usah dikenalin, pasti udah kenal ya, yaitu Laki. ya. Amel ya, Siti Aisyah Mardiah Amelia ya, alias Sama. jadi mungkin Amel kita bisa panggil Neng sama juga kali ya. Jadi nggak Amel aja, jadi Tapi Amel Bang Ketun bukan Samara kan? bukan. Jadi Samawa. ya sama. Jadi bebas ya teman-teman, Amel mau dipanggil sama boleh, tapi izin sama bundanya loh ya. Jangan rubah-rubah nama orang loh gitu ya. Kita harus izin bunda. Bunda ada loh di belakang, ada lagi Mantap. nyiapin kopi ya. Nyiapin kopi yang ada airnya buat yang lain minum, sementara bubuknya buat gue supaya bisa maskeran kayak Amel ya. Sebentar lagi muka gua hilang dari kamera ini. Oke, pertanyaan awal dulu gitu ya ke Amel nih. Amel gimana kira-kira, happy nggak nih ketemu sama NAAFC ini kira-kira? Ya justru itu aku seneng banget dan seneng banget bisa ketemu langsung dengan NAAFC dan para foundernya. Aku berterima kasih karena selalu mendukung aku dan selalu ngebantu aku dari kejatuhan yang bisa dibangkitin lagi jadi di atas lagi. Tuh dengerin, gua yakin tuh semuanya pada ngerekam tuh. Pada ngerekam, ntar besok naik ke Jadiin semua konten. medsos nih. Sementara kalimat gue dari tadi itu pada dihapusin ya. Dikat. Ya, gua yakin nih ya teman-teman ya. Gak apa-apa. Kita hadir buat Amel, gua nggak usah terkenal, gak apa-apa ya. Gua mau ikutan Bunda Amel aja, main gak bayar ya. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi Amel udah sampaikan itu, dan teman-teman yang selama ini bertanya, NAAFC dengan Amel tuh gimana hubungannya? Udah dijawab Amel toh? Ya udah dijawab. Artinya kita keluarganya Amel.
Jadi kita support Amel dari berbagai cara gitu. Ada yang bisa masuk ke Instagramnya beliau, ada juga yang lewat YouTube-nya yang mungkin yang konsisten Bang DJ yang ngejagain itu semua, artinya supaya teman-teman bisa dapat updatean dari Amel gitu ya. Cuma jangan nanya gua lagi, kemarin ada yang japri gua, Bang Mel, Bang nanya dong, gua udah ngomong sama Bunda tuh, Amel lagi ngapain? Ada di kulkas Iya, belum dingin gitu. betul. Jadi gua tadi izin Bang, ya Mbak, gua sama Bunda, Bun nanti gua mau beli rumah di samping rumah Bunda ya gitu ya. Biar bisa Buat nengokin. apa? Biar gua bisa update nih Amel lagi ngapain. Gua tanya Bunda, si Amel lagi ngapain? Oh lagi mandi. Gua ini mandi. Gitu ya. Gitu ya. Jadi Bun lagi ngapain? Lagi daring gitu ya. Oke teman-teman ya. Sebelum lanjut ke teman-teman, karena di sini orang-orang yang luar biasa support Amel dari awal sampai akhir. Sebenarnya dari awal tuh Bang DJ ya sama Neng Arona, lanjut ke Teh Irma gitu ya. Bagi yang belum tahu ceritanya nih ya. Dari Bang DJ Betul. sama ini ke aku. Betul. Dari aku bawa ke sini. Ya, jadi Ke Apro, ke jadi Bang Bunda Agi. Amel titip anaknya ke Bang DJ, jadi anak Bang DJ, titip ke Teh Irma, jadi anak Teh Irma, selanjutnya begitu. Ya. Runtutan. Jadi emaknya semuanya banyak. berperan. Nanti kita tanya Bapaknya satu-satu. Amel banyak. Bapaknya Amel banyak. Jadi kita akan tanyain satu-satu gimananya dengan teman-teman, bukan hanya Amel ya. Artinya kita ngobrol nih. Jadi bukan wawancara, bukan interview pekerjaan, ya kan? Jadi kita ngobrol. Jadi nanti Amel ngobrol, yang lain juga ngobrol, ya teman-temannya begitu. Oke, untuk awal mungkin Amel, saya ada titipan nih Amel, ada titipan dari teman kita. Pertama Debbie. Iya. Nah Debbie, sorry ya, saya sampein apa yang Debbie sampein. Debbie itu nyampein bilangnya begini, bisa nggak Bang minta Amel ucapin selamat ulang tahun, karena dari kecil dia nggak pernah ada yang ngucapin ulang tahun. Masya Allah. Debbie, saya udah sampein pesannya Debbie ya. Pahala. Ya mungkin Amel sampein dulu ya pesan yang pertama ya. Debbie dengerin loh. Buat Kak Debbie, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, makin cantik, makin sukses pokoknya. Semangat terus Kak Debbie. Dan passwordnya Mel? Lagi. Satu ya. Yang kedua ada Bang Sahid nih Mel. Ini Bang Sahid, ini barusan juga gue oke saya buka nih, karena nggak hafal semuanya namanya, karena jumlahnya banyak banget ya. Fansnya Amel ini tadi baru Bang DJ kita buka itu ada yang dari New York loh. Dari New York, banyak banget. Netherlands banyak banget ya. Brunei. Brunei kemarin tadi hadir semua saat kita pra di bawah. Jadi Arab Saudi dan semuanya kepengen mendengarkan suara Amel gitu loh. Tapi ya guys, kalau nyanyi kita udah nyanyi, jadi Amel nggak perlu repot-repot nyanyi ya. Sudah kita wakilin tadi Ya, guys. sudah kita wakilin. Di bawah. Walaupun suaranya antara bumi dan langit gitu ya. Jangan, ini udah lumayan malam, jadi jangan sampai nanti Amel ngeluarkan, tapi dia bisa nyanyi. Saya pasti dia bisa nyanyi, cuman dengan lagunya yang sebenarnya yang awal sebelum lagu serupa. Teman-teman mungkin ingat lagu Amel yang pertama. Judulnya apa tuh? Miau 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 miau. Miau 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 miau. Kalau itu Amel mau ya. Itu sambil tiduran juga bisa ya. Itu dari semua lagu Amel, single Amel, atau mungkin sudah album kali sebenarnya. Yang paling saya suka lagu itu. Dan itu udah 10 juta. Betul. Terus yang kedua, betul. Terus yang tadi Mel, yang tadi juga ada apa namanya di di share oleh teman-teman di grup. Itu Amel ditampol kucing. Ya kan? Ada kucing. Banyak viewernya ya. Banyak viewernya dan banyak itu cari kucing di mana, pada nggak rela Amel ditampol. Emang bener deh, Ya. adanya Iya, kucing nggak sama tahu. rambut. Iya, jadi semalam tuh aku nge-live gitu kan, karena banyak yang request kok nggak live lagi gitu. Terus habis itu aku bawalah kucing kesayangan aku tuh, si Iya. Senongwer gitu. Betul. Terus karena aku juga gerusuk-gerusuk ke dia karena kan kangen banget, dijeblakin gitu. Ya tuh kan, udah dengar dari omongan Amel. Ini Dan gua tersangkanya Seno. Seno. Guys, Nanti Seno. ingat Nanti namanya Seno Seno. kita somasi. Ya. Call your liar. Lawyer, bukan liar. Seno, kamu jangan macam-macam ya. Jangan godain dan jangan ganggu Amel ya. Somasi. Ya. Selanjutnya ini yang sedang dipegang.
Kenapa Amel suka ini dan udah dijelasin oleh Amel karena nggak ada ekornya. Seno nggak ada ekornya. Ada sedikit doang. Sedikit doang. Oke, teman-teman. Jadi kalau yang mau ketawa sampai sakit perut ke kamar mandi dulu, guys ya. Sekarang kita mau ngobrol dulu ke Bang DJ. Ya, Bang DJ. Oke, Bang DJ. Ini gimana sebenarnya yang terjadi di Bang DJ bisa menemukan anak ajaib ini, Bang DJ? Kenapa gue bilang anak ajaib, Bang DJ? Tadi pagi gue lihat viewernya udah 2 juta, Bang. 2 juta itu aja kalau itu jadi uang itu udah banyak. Iya. Ini orang loh yang nonton. Subhanallah ya. Subhanallah. Kita nyanyi di panggung 1000 orang aja banyak. Banyak. Apalagi 2 Ini juta. 2 juta. Ini 2 juta. Makanya saya bilang anak ajaib. Waktu awal pertama gue bilang anak baik. Yaitu didikan bundanya lah. Artinya bagaimana mendidik anak sehingga menjadi sebaik ini gitu kan. Amin. Selanjutnya jadi anak ajaib. Karena menurut gue dalam waktu hitungan hari kok bisa segitu ya. Luar biasa banget. Baru nongol sekali. Ya kan? Mungkin faktor itu tuh Mel. Faktor lagu miau miau tadi. Jadi mereka udah kenal dulu, udah latihan. Ya kan? Latihan ya. Dan itu banyak yang gemes, Bang. Banyak yang gemes. Amel nyanyi lagu apa sih? Itu bahasa apa sih gitu ya? Cuma Amel yang tahu sama Tuhan ya. Jadi Bang DJ, kembali yang tadi Bang DJ. Siap. Gimana sih sebenarnya Bang DJ? Sehingga akhirnya Bang DJ itu mengantarkan Amel ini sampai ke Teh Irma gitu ya. Artinya mulai dari Bang DJ dulu nih. Bang DJ sama Neng Arona nih yang saya perhatiin di YouTube-nya kita lihatin sampai gimana gitu ya. Nanti kita naik ke Teh Irma nih ya. Ayo, ceritanya Bang DJ. Oke, terima kasih buat seluruh Nike Ardila Amel Fans Club. Di tengah-tengah kita hadir Amel. Amel adalah idola kalian yang setiap hari, setiap saat, setiap waktu tadi kata Pak Ketum ditanya, Amel lagi ngapain? Sekarang Amel hadir di tengah-tengah kita dengan tersenyum. Mungkin Amel bisa sapa mereka lagi. Halo semua. Lakinya jangan lupa, Amel. Laki. Karena apa? Setiap hari di grup NAAFC Ya. itu muter sampai akhirnya Bu Ketum tuh sama Bu Bendahara Bendung. sama Bu Bendung Rida. itu mereka harus di close. Karena apa? Ini bahaya muter terus kayak di Saudi. Iya. Iya. Jadi kayak orang yang tawaf itu nggak berhenti. Tawaf ya. Nah jadi 2 grup kita itu nggak pernah berhenti, 3 grup sama founder gitu sampai akhirnya mengambil keputusan Pak Ketum udah jam 12 kita close. Iya. Bahaya. Jam 7 di open lagi. Iya. Cuman mau apa? Cuman ngomongin Amel terus. Betul. Panas nggak deh Makanya kupingnya? kesel nggak sih Mel? Amel gitu. Gimana nggak kira-kira kuping Amel tuh panas? Balik lagi perjalanan Amel akhirnya harus berada di titik ini, bertemu dengan orang soleh, Pak Agi. Subhanallah, beliau adalah founder labelnya TA Pro yang tentunya kualitas dan kemampuannya kita sudah tidak bisa ragukan lagi. Banyak sahabat-sahabat beliau termasuk juga ada sahabatnya Abah Ukam, papinya Neng Arona sendiri. Memang dunia ini sempit. Iya. Dunia sempit. Kita tidak kebayang akan akhirnya saya sama Teh Irma membawa Amel ke sini. Iya. Ya kan? Ternyata Pak Agi di sini sebagai foundernya, sahabatnya papinya beliau gitu. Jadi dunia itu sempit banget. Nah, jadi perjalanannya aku bertemu dengan Mama, bertemu dengan Amel itu memang dimulai dari kandang jurang doang. Mungkin kebetulan saya waktu itu berprofesi sebagai lawyernya Dik Doang karena beliau hampir 1 tahun digugat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan alhamdulillah gugatan itu bisa kita menangkan. Alhamdulillah Om Dik bisa tersenyum dan bisa ketawa sekarang ini gitu kan. Nah, puji Tuhan ya, subhanallah, alhamdulillah kebahagiaan Dik Doang ditambah dengan hadirnya sosok Amel. Sama. Ya, sosok Sama. Amel. Kenapa? Neng sama. Kenapa Neng sama? Iya. Om Dik senang banget karena melihat Amel itu murni hampir nih ya mengatakan semua orang 90% sekarang ini udah bukan 80% lagi, Ya. 90% mirip almarhum Teh Nike Ardila. Mirip dengannya. Mirip dengannya. Mirip dengannya. Nah, jadi hari itu hari Minggu kalau nggak salah ya Mel ya. Hari Minggu, jadi kebetulan ada jumpa fans Nike Ardila. Ya, jadi luar biasa penuh tuh hari itu. Saya juga sebetulnya tidak tahu detailnya. Cuman Om Dik, DJ, lu datang, lu doa. Jadi saya datang ke kandang jurang doang itu memang spontan
hadir ke sana, nggak tahu Amel, Iya. belum tahu gitu. Nyampe ke sana saya langsung disambut sama Om Dik. Kebetulan Amel udah duduk di tengah-tengah, udah dikerumunin fansnya Tenika Ardila. Jadi saya langsung dipanggil, DJ, langsung pimpin doa. Saya masih belum tahu nih. Saya langsung pimpin doa dan suruh nyanyi Bintang Kehidupan. Dan itu memang lagu itu kita suka dengerin karena di recycle sama si Charlie. Ya kan, sama Charlie. Ya udah dari situ saya dikenalin dengan Amel. Ini ternyata lu tau nggak DJ? Ini adalah kembarannya Nika Ardila. Gua udah 25 tahun, gua sebagai fotografernya Nika Ardila, ya kan. Kebetulan sebelum beliau pergi, aku sempat foto dia terakhir kali. Makanya kenapa akhirnya jumpa fansnya Nika Ardila di kandang Jurang Doang. Ya. Jadi disitulah aku sama Amel sama Mama bertemu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sampai di akhir acara. Saya kan suruh nyanyi juga di sana tuh, suruh nyanyi. Ada sama Neng Arona juga, kita sama-sama di sana. Kemudian Om Dik pesan ke saya, DJ, ini orang baik, ini orang polos, ini orang lugu, tolong kamu kawal, sama seperti kamu mengawal saya. Itu yang disampaikan Om Dik terhadap saya. Siap Om. Beliau dipanggilkan Om Ganteng Permanen. Kalau kita mungkin boleh ganteng, cuman yang permanen cuman Om Dik doang. Siap. Siap, Om. Saya semi permanen Om. Jadi agak gimana gitu ya. Nah jadi Om Ganteng, sekarang saya sudah duduk bersama Amel. Alhamdulillah saya sudah menjalankan amanah dari Om Ganteng. Bagaimana Amel akhirnya bisa duduk di tengah-tengah kita, di tempat yang layak, di tempat yang memang pas, di bawah naungan labelnya TA Pro. Setelah saya mendapatkan amanah itu, banyak PH-PH karena saya pasang status. Status waktu kita doa bersama itu, langsung banyak PH-PH yang kontak. DJ, itu yang lagi viral ya? Oh iya bang. Bisa nggak aku yang pegang? Bisa nggak aku yang pegang? Bisa nggak aku yang pegang? Kan aku lawyer ya. Kan aku lawyer, aku bingung gitu kan. Ya udah, kebetulan sebelum aku hadir di kandang Jurang Doang, kita komunikasi terus nih sama Teh Irma, gitu kan. Ngobrolin video klip ya. Ngobrolin video klip gitu. Karena memang aku selain lawyers itu suka dan hobi bernyanyi. Nah, penyanyi juga ini. Jadi sejarahnya itu, aku 5 tahun jadi pengacara pribadinya Musdalifah. Waktu itu Musdalifah lagi seru-serunya dengan Nasar, ya kan, sampai dia dapat penghargaan Insert Award. Saya kemana-mana minta untuk dampingin sampai ke panggung segala macam. Jadi ketika itu Musdalifah dapat penghargaan, tapi penghargaannya dibilang cuma keluar masuk pengadilan. Gitu. Nah dari situ nangis. Mungkin buat Teh Musda, Kang Fadel, maaf ya kita cerita, ini fakta gitu. Tapi saya senang sekarang Teh Musda sudah nyaman dengan Kang Fadel. Doakan semakin sukses di dunia entertain, di dunia kulinernya juga sukses. Nanti rencananya Kang Fadel juga akan menjadi calon anggota DPR RI ya. Amin, kita doakan. Nah kemudian singkat cerita, Teh Musda itu membuatkan single. Ceritanya dari pengalaman pribadi, supaya apa? Supaya nggak dibilang lagi bahwa dia artis keluar masuk pengadilan, tapi artis yang punya karya. Singkat cerita jadilah lagu itu, saya suruh diminta untuk nemenin duet, gitu. Duet, akhirnya kita ada undangan di NTV, di Jak TV, di SCTV, suruh nyanyi berdua, tapi beliau nggak mau, beliau jadi produser aja di belakang layar. Akhirnya nunjuklah Neng Arona. Jadi kita duet, jadilah lagu Sejujurnya. Sejujurnya itu ungkapan hatinya Teh Musda, pengalaman pribadi nikah dengan Nasar. Akhirnya disitulah mulai hobi nyanyi gitu, sampai duet lah sama Neng Arona. Nah kemudian dari situ ketemu Neng Amel ini bener-bener sesuatu yang buat saya juga bikin bangga, bikin bahagia. Kenapa? Karena termasuk fansnya Nika Ardila. Jadi termasuk fansnya Nika Ardila. Setiap hari aku dengerin lagunya Nika Ardila. Apalagi yang diciptakan sama Saari Amri itu. Aduh itu tiap hari kita suara hatimu itu kita dengerin itu sama Sebar Kasinar, ya kan. Jadi alhamdulillah
di konteks semua PH yang ada di pikiran saya, orang yang paling tepat untuk mendampingi Amel adalah sosok Teh Irma Rahim. Siap. Saya langsung telepon beliau, kita komunikasi, Teh bisa nggak Teteh bantuin aku? Kenapa? Ini ada yang lagi viral, aku dapat amanah dari Om Dik untuk kawal, tapi kan nggak mungkin aku yang kawal, aku kan laki-laki, Iya, ya iya. kan. Terus kerjaanku kan sebagai lawyer, jadi paling tepat adalah memang Teh Irma Rahim. Jadi ya udah, kita komunikasi, kita ngobrol, kita ketemu di kandang jurang doa. Oh, iya. Saya langsung kenalin ke Om Dik. Om Dik, ini Teh Irma Rahim, ini sahabatku, aku sahabatan sama beliau sudah 6 tahun, ya kan, 6 tahun. Jadi oh gitu, ya udah pas lah kalau kayak gitu. Sampai terakhir juga, Irma jangan lupa kan, yang kemarin terakhir ya. kita tuh. Nah, jadi itulah singkat cerita obrolan mungkin malam hari ini berkaitan dengan Amel, kenapa harus ada di DJ Sang Lawyers, dan sekarang selalu update di channelnya DJ Sang Lawyers. Ya, betul. Karena apa? Karena setiap hari orang bertanya Amel sama aku, Ya. ya kan? Nah sekarang kan aku sudah lepas ke Teh Irma dan aku sudah intro ke mereka. Hai fansnya Nika Ardila Amel Fans Club, sekarang Amel itu ada didampingi kemana-mana sama Teh Irma Rahim. Langsung japri direct. Mungkin ada kontak-kontak kan? Ada Teh Nur, Iya. Herita sebagai pengurus dari Iya. NAFC, termasuk juga Pak Ketum. Iya. Jadi saya sudah lega. Amel sudah berada di tengah-tengah kita di sini di TA Pro, sudah juga mengeluarkan single, dan proses untuk merilis single itu perjuangan banget. Bagaimana aku sama Amel nyanyi di depan Cinemat sama Teh Irma di warteg sama Neng Arona, ya Amel tuh malu-malu. Tapi sekarang beliau sudah punya single dan viewersnya 2 juta. 2 juta. Amazing banget. Sukses dalam. Nah, jadi gitu Pak Ketum. Ya. Jadi saya sudah amanahkan juga, titipkan anak saya. Amel ini seumuran anak saya. Ya. Jadi saya titipkan Amel ini seperti anak saya ke Teh Irma untuk dijagain. Tuh, dengar ya teman-teman. Jadi itu cerita baru di awal ya. Dan yang ini Bang, gua mau agak sedikit menyimpang, itu passwordnya Amel itu menyebabkan ada fenomena baru. Gara-gara dibilang laki, banyak cewek pakai celana panjang gitu ya. Mereka salah mengartikan ya apa dimaksud Amel laki. Ya, nanti kita tanya sama Amel aja, kira-kira Mel maksudnya laki itu apa? Suruh pakai celana panjang atau semangatnya gitu. Padahal Amel udah kasih kode loh. Laki, gimana lakinya kesini apa kesini ya? Cewek itu Gimana harus sih? laki gitu. Oh, gitu. Ya. Ya. Itu jurusnya si siapa tadi? Kucingnya siapa? Seno. Si Seno. Ya, Amel terinspirasi dari jurus Seno pada saat nampol Amel. Ya. Jadi Dan ketika diserahkan ke Teh Irma, luar biasa, yang menghubungi beliau juga banyak. Iya, Ya, betul. PH-PH itu banyak. Benar banget. Ya, tapi kenapa harus jatuhnya di label TA Pro? ya, Ya kan? Ini bukan satu kebetulan, memang Allah sudah desain sedemikian rupa Amel harus diasuh oleh TA Pro. Kenapa? Siapa yang nggak tahu foundernya Pak Agi? Orang soleh, orang baik. sukses, orang baik. Jadi saya tenang ketika Amel berada di bawah naungan label TA Pro. Kita sama Teh Irma udah paling aman Ya. Amel di sini, dan kita bangga, kita puas di sini gitu. Nah sekarang tinggal bagaimana langkah selanjutnya. Teh Irma selalu menjadi pendamping Amel, karena apa? Dunia entertain ini, mohon maaf, kadang-kadang mungkin Pak Ketum setiap hari ngelihat bagaimana kita ngatasin haters itu, ya, ya kan? betul. Saya menggunakan strategi tetap lembut. Haters itu juga sebetulnya kan membuat nama Amel juga harum. Betul. Sebetulnya dia suka gitu sama Amel gitu, tapi Cinta dengan yang cara yang berbeda. berbeda. Betul. Gitu, dengan cara yang berbeda. Kalau yang sudah over banget, mohon maaf nih, di sini ada Amel. Buat kalian yang agak sedikit nakal ya, fundraising, mengumpulkan uang dengan mengatasnamakan Amel, dengan dalih untuk sumbangan ke maminya Teh Nika Ardila, tanpa approval dari Nika Ardila Amel Fans Club, dalam hal ini ketuanya ada di sini, itu tidak sah secara hukum. Ya, ini ada Amel. Gitu. Jadi kalian jangan bermain sembarangan. Yang kalian lakukan adalah perbuatan melawan hukum. Saya sudah sebar tadi bagaimana saya menangkap orang ya yang sudah dikasih somasi 1, somasi 2 dia juga tidak respon secara positif. Jadi kalian jangan belajar nakal ya. Kasihan nama Amel kalau kalian pakai untuk melakukan sesuatu yang
keluar dari norma atau keluar dari hukum gitu. Kalau mau ada wadahnya, ada NAFC, ada NAAFC, itu legal. Ya. Silahkan kalian masuk ke dalam grup itu, bagaimana bersinergi, ya kan, kita support Amel baik dari sisi dunia nyanyi, dunia modeling, dunia pemain sinetron, karena semua di dalam grup minta Amel kapan main film. Ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, tenang, ada Teh Irma. Ya. Jawabannya itu tugasnya Teh Irma, Pak Ketum. Oke, gitu mungkin Pak Ketum. Siap Bang DJ. Lumayan luar biasa, saya sekali lagi bangga. Selamat buat Amel, tetap semangat. Apa dong? Itu Bang DJ ada satu lagi dunia yang belum Bang DJ sebutkan, dunia fantasi. Jadi Amel itu udah masuk dunia fantasinya para warganet nih gitu kan. Betul. Saya sempat ngobrol-ngobrol sama Bunda kemarin itu. Bun, itu orang saking apa aja dilakuin Amel itu bisa naik, bisa viral. Ini maaf ya Amel pecah jerawat aja viral. Ya. Jadi ini memang luar biasa ya, anugerah juga, artinya kehadiran Amel ke tengah-tengah kita semua sebenarnya membawa manfaat untuk banyak orang. Tapi tadi ingat pesan Bang DJ, manfaat itu jangan dengan memanfaatkan nama Amel. Amel itu kagak berbuat yang macam-macam. Bahkan untuk para teman-teman yang istilahnya haters alias penggemar tersembunyi, penggemar yang tertunda, Amel itu sampai hari ini nggak pernah mengeluarkan statement bahwa Amel merasa dirinya mirip dengan almarhumah, nggak pernah. Yang bilang beliau mirip itu adalah kita kan, kita yang merasa, yang kenal sama almarhumah segala macam. Jadi jangan dirusak dengan hal-hal yang bilang wah Amel begini, wah Amel begitu. Tapi nggak apa-apa Mel, tenang Mel. Amel punya pasukan ribuan, ya kan? Tentara, kalau istilahnya itu tentaranya banyak. Amel kalem-kalem aja, Bunda kalem-kalem aja, biar tentaranya yang beresin. Iya. Ada panglimanya ada. Panglima Kumbang. Iya. Ada Panglima Kumbang. Jadi teman-teman mohon ya teman-teman jangan rusak nama Amel. Ya kasihan, Amel nggak ngapa-ngapain. Ya kan, jadi kalau kalian berbuat artinya mendapatkan sesuatu yang baik dari Amel, ya sudah, bagi kita adalah Amel dapat ATM pahala, namanya begitu. Kalian membawa nama Amel terus kalian berhasil, Amel berpahala, ya begitu terusnya, dia ngumpulin pahala aja terus-terusan gitu ya. Baik, kita lanjut dulu. Saya tuh kepengen bercanda, cuma Amelnya belum ketawa-ketawa nih. Saya harus bertemu sama Bang Dery dulu ini. Ternyata dia ketawa teman-teman, saya ketawa. Saya sengaja nih ada Pak Agi, ada Teh Irma, siapa tahu direkrut jadi kelompoknya 5 sekawan, jadi ada 4 tambah saya 1 5 dengan Bang Dery ya. Oke, Mel, balik ke Amel. Tadi Bang DJ udah menyampaikan artinya histori yang bagi teman-teman yang belum tahu historinya begitu gitu ya. Dan saya udah nyampein juga teman-teman, jangan kejam-kejam sama Amel lo gitu. Amel kagak ngapa-ngapain tuh, lihat mukanya polos banget kan. Ya kan? Polos, kagak pakai lipstik gitu kan. Kagak dibeliin Bunda soalnya. Ya, bukan kagak dibeliin gitu ya. Kagak dibeliin ya. Sementara Bunda cuma kasih cabe gitu. Kalau mau merahin bibir udah pakai cabe aja. Ya, gitu ya. Oke, kita ke Teh Irma dulu ya Mel. Teh Irma, nanti Amel kan belakangan. Jadi ini ceritanya bukan Amel jadi bintang tamu loh. Amel bukan bintang tamu. Amel itu bintang kehidupan kita. Ya. Jadi di sini sebenarnya bintang tamu saya, karena saya jarang-jarang disorot kamera. Sekarang kesempatan saya untuk menampilkan berekspresi. Ya, siapa tahu ada yang toel-toel gitu ya. Ya, enggak bercanda ya. Enggak bercanda. Teh Irma nih, ya Teh Irma. Teh, itu teman-teman baik itu yang udah terdaftar di NAAFC maupun yang komennya di medsos, di segala macam medsos nih ya, itu bilangnya begini, Teh Irma itu kok bisa-bisanya ya membuat kita seperti ini. Maksudnya apa? Saya bilang, kenapa Teh Irma bisa buatkan suatu video yang mengandung bawang? Gitu ya kan? Pedas. Ada bawang, ada cabenya gitu kan. Para cowok-cowok yang maco-maco itu Teh berubah menjadi melo. Ya, menjadi melo gara-gara Teh Irma gitu kan.
kenapa bisa segitunya, walaupun di situ peran Amel ya, itu ada Mami juga, ada Kang Deden, ada Kang Alan. Gua waktu ngeliat tuh kagak nangis sebenarnya, cuman bengong begini. Gitu. Sampai dibilang orang, "Woi," gitu kan. "Ngapain lu?" Gua tuh begini kan.